Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para guru, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau-beliau, pejabat-pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang hadir, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita semua ke majelis yang baik ini untuk menghadiri peringatan Maulid akhir Khamis yang sudah ke-105 kali. Maulid 104 kali. Maulid di siang hari itu bukan sesuatu yang asing di Indonesia. Orang di Indonesia itu bikin acara maulid sekarang ini seolah-olah tidak ada lagi batasan waktunya. Ada maulid sebelum subuh, ada maulid ba'da subuh, ada maulid di waktu duha, ada maulid di siang hari. Sekarang ini maulid menjelang asar, di tengah-tengah panasnya terik matahari, itu masyarakat berduyun-duyun untuk hadir ke majelis-majelis di mana di dalamnya diperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu bertanya-tanya, karena saya pribadi ada pesantren, ada santri, ada wali santri, tapi saya tidak pernah berani, Habib Ali, bikin acara habis zuhur. Karena saya jamin, kalau pesantren saya bikin acara habis zuhur, rasanya jangankan jamaahnya, kiainya tidur. Karena habis zuhur itu panas-panas kayak begini, itu yang paling enak tidur. Tapi saya bertanya tadi, mulai dari lewat depan kantor PBNO itu, saya sudah begitu banyak melihat orang-orang yang saya yakin akan datang ke majelis ini. Pertanyaannya, masirru fi hadza, apa rahasianya? Mengapa masyarakat di Jakarta khususnya, di Indonesia secara umum, itu kalau ada acara maulid berbondong-bondong? Dulu saya agak suudzon, ini berbondong-bondong karena nasi kebuli, karena perbaikan gizi. Sebelum ada program makan siang gratis, majelis-majelis maulid itu sudah terlebih dahulu memikirkan perbaikan gizi jamaahnya. Saya dulu suudzon karena itu. Tapi setelah saya hadir kemana-mana, tidak sedikit di maulid Nabi itu yang kadang-kadang tidak diberi minum, tidak juga ada makanan, tapi masyarakat tetap berbondong-bondong datang ke majelis maulid. Dulu bapak-bapak, saya itu tidak bisa
mencerna dan memahami apa rahasia di balik ini. Hingga satu hari saya ngaji dengan guru saya, ngaji Sahih Muslim. Guru saya ketika saya ngaji Sahih Muslim itu menyampaikan satu hadis yang mungkin selama ini hadis ini lebih banyak disampaikan oleh pengusaha travel umroh, Pak. Ya, hadis itu dulu waktu saya ngaji itu ditaruh oleh Imam Muslim terkait dengan Fadailul Madinah, keistimewaan kota Madinah. Di dalam Sahih Muslim itu Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila hujriha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman, sesungguhnya keimanan yang bersemayam dalam hati seorang muslim itu layak rizu, akan mendorong orang yang beriman itu ilal madinati, untuk datang ke kota Madinah. Semua orang yang beriman itu kalau kita tanya cita-citanya, maka jawabannya itu kepengen sebelum meninggal itu tawaf di Ka'bah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya ngaji itu, tiba-tiba guru saya itu membaca keterangan dari seorang alim besar yang bermadzhab Maliki, yang karena kealimannya itu sering sekali dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslimnya. Kata Al-Qadi Iyad, hadis ini maknanya dalam, bukan sekedar orang itu kangen ke Madinah sebatas kotanya. Tetapi kata Qadi Iyad, ini kita tabarrukan di majelis Habib Ali ini, saya baca takbirnya. Kata Qadi Iyad, wa ma'nal hadis annahu ya'rizu ilal madinati annal imana awalan wa akhiran bihadihi as-sifati li'annahu fi awalil islami kana kullu man khalasa imanuhu wa sahha islamuhu ata al-madinata imma muhajiran mustautinan wa imma mutasawwiqan ila ru'yatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa muta'alliqan minhu wa mutaqarriban. Thumma ba'dahu hakadha fi zamani al-khulafa'i kadzalika wa li akhdhi siratil adli min ba'dihim minal ulama'i alladzina kanu surujal waqti wa a'immatal huda li ahdhil minanil muntashirati biha anhum fakana kullu thabitil imani munsarihas sadri bihi yarhalu ilaiha thumma ba'da dhalika fi kulli waqtin ila zamanina li ziyarati qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabarruki bi musyahadati atharihi wa athari ashabihil kiram fala ya'tiha illa mu'min. Ini sengaja saya baca supaya kita bisa bertabarruk dengan kalam ulama
yang menginspirasi. Kalau hadir ke perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya dibacakan kisah Nabi, yang di dalamnya disampaikan ilmu warisan Rasulullah, yang di majelisnya dihadiri oleh dzurriyyah Rasulullah, itu dulu kata guru saya termasuk mengamalkan hadis ini. Saya tanya, Maulana Syekh, bagaimana mungkin orang yang datang ke Maulid Nabi bukan di kota Madinah, tapi kayak saya di Jakarta atau di belahan mana dari negeri selain Madinah, kok dikatakan termasuk mengamalkan hadis ini? Kata guru saya, coba kamu lihat wajhun balaghi dari hadis itu. Semua orang yang hatinya bersih karena imannya, itu sejatinya mau datang ke kota Madinah, itu bahkan bukan karena Madinahnya, tapi karena Madinah itu menjadi mustautin, menjadi watonnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya membayangkan kalau seandainya dulu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke Kuitang, maka Jakarta Pusat ini jadi kota suci. Semua orang datang ke Madinah itu sejatinya bukan karena kota Madinahnya, tapi karena di dalamnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa lalu datang tentu untuk hijrah, ikut Rasulullah, jadi muridnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, maka orang datang ke Madinah, itu kata Qadhi Iyad, ingin bertemu dengan para sahabat Nabi, dengan para keturunan Nabi, untuk belajar dari mereka apa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejatinya ke Madinah itu karena Rasulullah. Kalau hari ini di majelis taklim Habib Ali Al-Habsyi ini, setiap ahad disampaikan ilmu-ilmu warisan Rasulullah. Di majelis ini didatangi oleh para ulama yang menjadi warathatul anbiya. Di majelis ini dibacakan sirahnya Rasulullah. Di majelis ini bertemu dengan zurriyahnya Rasulullah, maka kadar keimanan kita itu akan menjadi parameter, menjadi ukuran. Ada majelis seperti ini, di dalamnya ada sirah Nabi, di dalamnya ada ulama, di dalamnya ada ahlu baitin Nabi, ada zurriyah Nabi, kemudian panas-panas kita berangkatnya itu karena al-iman ya'rizu ilal Madinah, kita kangen sama Madinah, Madinahnya ndak dapat, tentu kita kangen dengan apa yang dahulu bisa kita dapatkan di Madinah, sekarang kita bisa dapatkan itu dari para ulama pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para hadirin sekalian, hadir ke majelis-majelis seperti ini, itu yang sejatinya menjaga keberagamaan kita, keislaman kita di ibu kota, atau sekarang tidak tahu ini masih ibu kota apa sudah jadi daerah khusus Jakarta. Tapi Jakarta itu unik, maksiatnya tidak sedikit, orang yang jauh dari Allah juga ada. Tapi Jakarta itu terasa adem, Pak. Jakarta itu terasa nyaman. Bahkan untuk orang yang secara logika itu lingkungannya tidak nyaman, tapi dipindah ke tempat nyaman, dia tetap memilih ada di Jakarta walaupun tidak nyaman. Rahasianya karena di sini majelis-majelis seperti ini, berkumpulnya para ulama dengan habaib, itu menjadi satu kesatuan yang biasa kita lihat di majelis ini.
Habib Ali, saya alhamdulillah masih duduk di PBNU. Itu ketua PWNU hadir Habib, ya. Karena kalau tidak hadir bisa diganti nanti ini Habib. Karena saya pesan sama beliau, dulu saya kecil rasanya di majelis ini biasa melihat Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Itu adalah ketua umum PBNU yang paling lama ada di kursi kepemimpinan NU. Mungkin lebih dari 32 tahun. Beliau itu termasuk yang sering datang ke majelis ini. Beliau itu termasuk yang cinta dengan habaib. Dulu Rois Am itu saya masih kecil, itu biasa zaman kita jamaah. Saya dulu tinggalnya masih di tempat elit di Senopati, anak Jakarta Selatan. Itu menyaksikan loh, orang-orang itu semua majelis itu datang ke majelis ini rombongan. Bahkan saya masih kecil dulu, tidak ada majelis taklim di Jakarta itu yang berani memulai taklimnya itu sebelum jam 10 pagi. Saya ini ngaji di tempat almarhum yang sekarang itu ditempati oleh Rois Suriah PWNU Jakarta, Kiai Muhyiddin Ishak. Itu ayahnya Kiai Ishak Yahya. Saya suka betul ikut ayah saya ke majelis itu. Dan majelis itu selalu dimulainya siang. Saya tanya, kenapa kita nggak ngaji pagi-pagi? Itu jawabannya sederhana. Karena kalau pagi kita harus hadir ke Kuitang. Jadi saya mohon maaf ini Habib Ali ya, saya bukan yang baik dalam menjaga tradisi karena jarang-jarang datang ke majelis di Kuitang ini. Padahal dulu semua orang itu selalu datang ke majelis ini. Semua ulama, semua kiai itu lintas ormas itu mendudukkan majelis taklim Habib Ali Al-Habsyi itu pada kedudukan yang tidak berlebihan. Kalau saya katakan sebagai maqamah mahmuda, tempat yang sangat mulia. Saya ini jujur, Habib Taufik ya, ini dipaksa sama Habib Ali. Saya sering hari Ahad itu ditelepon beliau, suruh ngaji ke sini. Tapi saya bukan tidak mau hadir Habib Taufik. Saya agak gemetar kalau di mimbar ini. Karena saya dulu kecil melihat betapa di mimbar ini guru-guru yang saya kagumi, baik dari kalangan habaib, dari kalangan kiai, itu selalu bersatu ada di majelis Kuitang, semuanya berbicara ilmu dan semuanya berbicara tentang keislaman. Jadi hari ini saya setengah dipaksa oleh Habib Ali. Saya dipaksa betul, ditelepon beliau harus hadir. Kalau tidak hadir katanya diancam sanadnya mungkoti. Daripada nanti saya jadi kiai yang rawi hadisnya doif atau termasuk mungkoti, mudallis dan maktu, itu membahayakan kredibilitas saya. Maka saya hadir ke sini. Saya datang 1:30 Habib Ali tadi, ya, ngumpet di sini karena ini majelis luar biasa. Saya itu sering ceramah di mana-mana, tapi megang mimbar ini itu rasanya beda banget gitu. Ya, padahal Ustadz Anto tuh sering ketemu saya dulu, nge-MC-in saya. Dia enggak gemetar itu di mimbar ini. Saya rasanya membayangkan keindahan, keberagaman kita di masa lalu. Maka saya berharap masyarakat Jakarta itu ikut menjaga tradisi dan warisan salaf. Kalau ada ribut-ribut seperti hari ini, saya Habib Taufik bukan urusan nasab Habib Taufik. Saya tidak ngerti urusan itu. Tapi sebagai thalibul ilmi, guru saya dulu itu ngasih jimat. Kata guru saya, kalau kamu mau mengetahui kebenaran, itu ukurannya banyak. Mau tahu fikih, ya ngerti usul fikih. Mau tahu tafsir, ya belajar balaghah, ngerti asbabun nuzul. Tapi nanti setelah semua parameter keilmuan itu, guru saya bilang dua hal. Yang pertama, istafti qalbaka. Tanya sama nuranimu. Wa in aftakal muftun. Sekalipun ada 1000 mufti,
kita sebagai manusia itu punya tanggung jawab moral di dalam hati. Jadi kalau mendengar orang ngomong kanan kiri, itu gunakan nurani. Saya percaya sama Habib Ali ini, yaitu karena majelis ini sudah ratusan tahun, Pak. Kalau ini dibangun di atas kebohongan, dibangun di atas kesesatan, Allah tidak akan jaga itu sepanjang masa. Allah tidak tanamkan mahabbah. Mahabbah ini penting. Ada orang bisa berceramah hebat. Kita sering dengar kan, ada kiai naik daun. Itu kiainya juga kurang pinter itu. Sudah tahu daun dinaiki. Kiainya sebesar saya, rontok dia. Majelis ini tidak pernah naik daun. Karena dari dulu itu sudah ada di atas. Dan ini penting sekali, bapak-bapak. Kata guru saya, istafti qalbaka, tanya nurani. Rotib Haddad yang kita baca, Simtud Duror. Bahkan saya mau cerita sama Habib Ali. Saya kemarin Habib, itu nyoba barokahnya Simtud Duror, dibaca. Itu terjadi Habib. Saya ada undangan di Tegal. Disuruh ceramah kayak begini nih siang. Saya naik kereta Sembrani dari Gambir. Jam 10.50. Nggak bisa lewat Sudirman. Nggak tahu Google Map tuh merah semua di sana. Maka dari Jagakarsa diarahkan lewat Tol Jor, turun Rawamangun ke sini Habib. Sampai di sini tuh belok di depan sana itu nggak macet. Saya bilang kapan majelis kuitang macet kalau hari Senin? Saya hari Jumat saya lewat Habib. Tahu-tahu macet dari sana itu. Macet nggak berhenti. Saya lupa kalau hari itu Sri Paus keluar dari istana, dari tempat menginapnya itu mau balik ke Papua Nugini. Jalanan macet Habib. Sampai di sini itu supir saya tanya, ini terus nggak ke Gambir? Terus kata saya. Ittaqullaha mastata'tum. 9:30 saya masih di sini nih. Kereta tinggal 20 menit. Karena lewat sini saya ingat Habib Ali. Ingat Habib Ali, ingat Simtud Duror. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassah fala tuhayyibna wa dhununan jamilatan. Itu mahal. Selalu berhusnudzon. Kata saya, hari ini saya berdoa ya Allah, Allahumma sampai. Tapi saya berhusnudzon. Kalau saya nggak sampai ke Gambir, Allah itu sedang mengajarkan kepada saya, kalau semua doa mustajab, saya jadi Fir'aun. Gara-gara doa sering nggak mustajab, kan sholatnya istiqomah. Saya bilang, saya lewat sini Pak. Sampai di Gambir beneran, itu 10.51 Pak. Saya turun ke bawah itu, sebetulnya cuma mau nelpon orang Tegal. Keretanya udah jalan, saya nggak keburu ke sana. Iseng saya tanya itu sama security, Pak, Sembrani masih ada? Masih Pak, masih di atas. Bapak lari aja. Saya lari Habib Taufik. Alhamdulillah. Gerbong terakhir itu masih di Gambir. Saya masuk kaki satu, kaki yang satu masih di luar. Itu gerbong terakhir. Untung tidak ada yang moto. Kalau ada yang moto, Khatib Suriah PBNU terlambat naik kereta, hampir ditinggal. Itu saya yakin betapa para habaib itu min dzurriyyati ar-rasul. Yang kedua, yang terakhir nih Habib Ali. Al-arwahu junudun mujannadah. Orang itu nanti berkumpulnya itu sesuai dengan pasukannya. Angkatan darat, ya bajunya hijau. Polisi coklat. Angkatan udara biru. Angkatan laut putih. Nggak mungkin kalau baris, angkatan laut yang putih, baris di tengah-tengah angkatan darat yang hijau. Dia nggak betah karena kostumnya berbeda. Maka saya percaya betul kalau para habaib ini adalah dzurriyyah Nabi, karena begitu banyak orang yang mewarnai dalam hidup saya, itu percaya kalau habaib dari Bani Alawi itu min dzurriyyati ar-rasul. Yang pertama, ada orang yang saya tidak mungkin melangkahi fatwa dan logika fikih saya. Profesor Dr. Ali Jum'ah itu, Grand Mufti Mesir itu ngaji Pak, di majelis beliau. Belum waktunya selesai, beliau berhenti. Kata beliau, sekarang ngaji dengan saya berhenti ya. Sayyadkhul alaikum waliyun min awliyaillah. Siapa yang masuk? Habib Umar bin Hafiz. Bapak bisa lihat bagaimana seorang alim besar di Syria, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ta'zim dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri ketika mengajarkan hikam di Jami' Bani Umayyah yang ada di Damaskus itu. Orang-orang besar seperti itu, kiai-kiai sekelas Kiai Maimun Zubair, pemangku pesantren besar di Indonesia, itu semuanya percaya dan hormat kepada
kepada para habaib karena mereka meyakini bahwa beliau adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak tinggal gampang, mau ikut dokter spesialis ya, atau bapak mau dengar hanya orang yang berkata-kata tanpa basis keilmuan yang kuat. Pesan saya Pak, dokter spesialis itu biasanya selalu berhati-hati untuk berfatwa. Ayah saya itu mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, itu ada sakit jantung. Jadi setiap beberapa bulan tuh ke dokter jantung periksa. Saya satu kali nganter ayah saya batuk Pak. Saya bilang sama dokter jantung, dok sekalian saya diperiksa. Oh enggak bisa Pak Faiz, saya dokter meriksa jantung. Kalau bapak batuk pilek, tolong ke dokter samping itu internis, ahli penyakit bapak. Dokter jantung yang hebat Pak, itu tidak berani berbicara soal sesuatu yang bukan dalam ahlinya. Hanya orang di tepi jalan yang mengaku bisa mengobati semua penyakit. Jadi pesan saya, kita ikut kepada guru-guru kita ikut kepada para ulama yang punya rekam jejak panjang dalam dunia keislaman. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama mereka. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, majelis Maulid akhir Khamis ini, menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.